不过我们时间紧迫，父皇还在。他当蓝玄殿殿主，我举双手上。 Setelahnya, Qin Yu langsunglah memberikan pelajaran kepada Qiu Zheng serta lainnya, di mana mereka diberikan sebuah fenomena hujan meteor, bahkan sekelas Tuan Qiu Zheng saja yang menggunakan retakan luar angkasa tidak bisa untuklah menahannya. Lalu untuk Qin Yu, dia pun langsunglah keluar dengan mempertanyakan, apakah kalian berdelapan bersedia untuklah mengakui kekalahan dan memasuki menara pengunci dewa miliknya. Akan tetapi, Qiu Zheng langsunglah menolaknya mentah-mentah, membuat Qin Yu langsunglah mengerahkan serangan keduanya, dan kali ini lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dengan pedenya, mereka semua pun langsunglah menerima serangan tersebut. Alhasil, si kembar wanita cantik ini juga terpental. Tanpa basa-basi, Qin Yu langsunglah menariknya ke menara pengunci dewa. Bahkan untuk sekelas Jin Kong dan juga Jin Long yang katanya begitu kuat sebagai bawahan dari Tuan Qiu Zheng berhasil untuklah ditarik ke menara pengunci dewa. Dan kini yang tersisa hanya 3 orang terkuat saja. Tuan Qiu Zheng, Tanju atau Tuan Naga Hitam, dan satunya lagi Yi Gongsu sebagai dewa surgawi tingkat menengah. Lalu serangan ketiga membuat mereka menjadi begitu ketar-ketir. Untuk Tuan Qiu Zheng tetaplah berdiam diri, dia akan teruslah menghadapinya. Sedangkan untuk Tanju dan juga untuk Yi Gongsu, mereka berdua mencoba untuklah melarikan diri. Alhasil ya, untuk Yi Gongsu berhasil untuklah ditarik. Dan juga untuk Tanju, dia langsunglah menyerahkan dirinya atau sukarela memasuki menara pengunci dewa, jadi dia tidak akanlah dirantai. Lalu Tuan Qiu Zheng diperingatkan kembali kalau dia haruslah tahu ini adalah ruangan miliknya, semuanya berada di bawah kendalinya. Jadi mau seberusaha apapun dia untuklah menghadapi dirinya itu percuma saja. Sementara untuk di luar, seluruh para dewa yang menantikan kemenangan dari Tuan Qiu Zheng juga dibuat begitu panik serta khawatir. Karena sekelas Tuan Qiu Zheng saja ternyata tidak berhasil untuklah memecahkan formasi ilusi ini. Sehingga satu persatu dari mereka pun melaporkan kepada dewa-dewa yang terkuat untuklah membantu memecahkan semua masalah ini. Waduh, ini mah menjadi masalah berkepanjangan ya. Sampai-sampai informasi tersebut terdengar di kota salju, tepatnya keluarga Jiang. Salah satu pria muda yang bernama Jiang Yusan melaporkan kepada atasannya. Ketika diperiksa, memang benar itu adalah sebuah formasi. Tetapi formasinya ini terlalu begitu kuat, sampai-sampai dia menganggap formasi yang telah dibentuk berasal dari seorang dewa yang begitu sangatlah kuat. Dan ketika Jiang Yusan memberitahu kalau ahli formasi ini bernama Qin Yu, dan mereka berdua menjadi saksi sok. Lalu Paman Lan memberikan sebuah surat gulungan kepada Jiang Yusan, temuilah Qin Yu dan undang dia datang ke sini. Sementara itu untuk di menara pengunci dewa, untuk para dewa yang telah ditangkap oleh Qin Yu, mereka akhirnya bersedia untuk menjadi pelayan seumur hidup darinya. Bayangkan guys, pelayannya sekelas dewa. Dan juga untuk Tanju, sebetulnya dia tidak berniat untuk menjadi pelayannya. Dia mencoba untuklah memberontak, tetapi ada sebuah segel yang telah tertanam di inti jiwanya. Jika dia inginlah berbuat jahat kepada tuannya, maka inti jiwanya akanlah benar-benar tersakiti. Sehingga dia pun kapok dan meminta maaf kepada Tuan Qin Yu. Dan siapa sangka juga ternyata untuk Tuan Qiu Zhongfu yang benar-benar dihormati, dianggap sebagai orang terkuat juga, dia telah menjadi pelayan dari Qin Yu. Dan kini outfitnya sudah benar-benar berubah. Tetapi di sini dia diberikan sebuah status yang paling terhormat oleh Qin Yu. Karena sebelumnya dia memiliki reputasi yang cukuplah begitu tinggi, dia juga tidak akanlah menjatuhkan reputasinya. Di sini dia dan Paman Fu akanlah mengelola para dewa yang berada di sini bersama-sama. Intinya dia akanlah membuat mereka menjadi lebih kuat lagi, tetapi tetap patuh kepada dirinya. Dan dia yakin di masa depan dia juga akan menjadi sosok yang begitu lebih baik.
dan Qiu Zhongfu langsunglah menerima semua nasihat dari Tuan Qin Yu. Gila, ini mah bakal banyak tokoh yang haruslah diingat ya, karena untuk saat ini pelayan dari Qin Yu sudah sangatlah banyak. Lalu untuk He Yu juga memberikan selamat kepadanya, serta dia mengajak untuk latihan bersama dengan melakukan adu tombak. Sayangnya, belum saja mereka inginlah berlatih, datanglah Nona Huang Fujing dengan salah satu pria. Dia sebagai penguasa kota Yuqi, yaitu Yuqi Gonglan. Dia datang atas perintah dari Kaisar Suci Cabang Timur. Di sini dia mengundangnya untuklah bergabung bersama dengan Gunung Xuanjing. Pada intinya, ketiga Raja Dewa akanlah datang secara pribadi untuklah mengundang Qin Yu agarlah menjadi pihaknya. Lalu sebuah gulungan atau sebuah surat dibaca oleh Qin Yu. Di sini dia mempertanyakan, apa jika dia bergabung dengan mereka, apakah juga dia haruslah mengikuti semua perintah serta peraturan dari Gunung Xuanjing? Sebab kita sudah tahu betul ya, Tuan Qin Yu ini adalah orang yang begitu sangatlah bebas dan dia tidaklah mau terikat dengan beberapa peraturan. Huang Fujing tahu betul kalau Qin Yu ini benar-benar ingin sangatlah bebas dan dia juga telah membicarakan dengan ayahnya. Jadi untuk pihak dari Gunung Xuanjing berjanji tidak akanlah membatasi dirinya. Dan untuk lebih jelasnya, dia bisa datang untuklah menemui ayahnya dan berbicara satu sama lain bagaimana enaknya untuklah kelanjutannya. Tetapi siapa sangka Qin Yu langsunglah menerimanya dan dia bersedia untuklah menjadi bagian dari Gunung Xuanjing. Tidak lama dari itu juga, mereka juga diperkenalkan dengan He Yu serta lainnya. Lantas untuk Yuqi Gonglan dan juga Huang Fujing dibuat begitu tercengang-cengang karena untuk Tuan Qiuzhong yang cukuplah begitu terkenal bisa-bisanya berada di sini dan sekarang dia telah menjadi pengawalnya Qin Yu. Dan kebetulan juga Tuan Qiuzhong ini sebetulnya sedanglah dicari-cari oleh Gunung Xuanjing untuklah menjadi bagiannya, maka dia juga ikut serta diundang. Setibanya di kota, dia langsunglah dipertemukan beberapa utusan dari kota cabang barat, kota cabang selatan, sampai beberapa kota cabang juga berada di sana untuklah mengundang Qin Yu secara pribadi untuklah menjadi bagian dari mereka. Sampainya Jiang Yusan datang dengan memberitahu kalau kota cabang utara juga datang untuklah merekrut dirinya. Mendengar itu, Qin Yu pun langsunglah terdiam. Karena untuk cabang utara ini adalah tempat tinggalnya dari Jiang Li'er, yaitu kekasihnya. Jika dia bisa menerimanya, maka dia juga akanlah berada dekat dengan kekasihnya. Tetapi dia adalah seorang pria sejati. Dia telah menerima surat dari Huang Fujing, jadi dia tidak bisa untuklah mengkhianatinya begitu saja. Udah gitu, satu-satunya dari mereka semua hanya Huang Fujing sajalah yang datang secara pribadi untuk menemui dirinya. Jadi dia langsunglah menolak dan mereka pun langsunglah melangkah ke arah teleportasi untuklah pergi ke tempat Kaisar Suci wilayah timur. Setibanya di sana, Qin Yu merasa ada yang begitu salah di tempat seperti ini. Begitu juga dengan He Yu merasakan aura yang begitu sangatlah mencengkam. Menurutnya ada sesuatu yang salah juga. Namun Qin Yu memastikan ini adalah kekuatan indera dari Kaisar Suci yang telah menyelimuti seluruh istana. Jadi mereka tidak bisa untuklah macam-macam. Mendengar itu, He Yu cukup begitu terkejut juga. Apakah untuk kakaknya ini benar-benar bisa merasakan indera spiritual dari Kaisar Suci? Dan terlihatlah singgasana sang kaisar dan juga sang ratu. Untuk sang kaisar memiliki nama sebagai Huang Fugou, sedangkan untuk sang ratu kita sebut saja sebagai Ratu Timur. Dan juga ada adiknya dari Huang Fujing yang bernama Huang Fuling. Lalu Qin Yu, He Yu, dan juga Tuan Qiuzhong langsung memberikan hormat kepada sang Kaisar Suci. Dan secara diam-diam juga, Huang Fuhou mencoba memeriksa kekuatan dari Qin Yu. Setelah memeriksanya, dia langsunglah percaya kalau orang yang berada di depannya ini adalah Qin Yu yang asli.
Lalu dia pun mempertanyakan kepada salah satu wanita yang memiliki nama sebagai Huang Fu Liuxiang apa pendapat dia tentang Qin Yu. Dia hanya menjawabnya, Qin Yu ini adalah pria yang dewasa. Waduh, cuma gitu doang ya. Lalu Huang Fu Lewo mempertanyakan kepada sang kaisar posisi apa yang inginlah diambil oleh Qin Yu. Yang ternyata untuk sang kaisar timur, dia inginlah sekali menugaskan Qin Yu menjadi pemilik dari Aula Lansuan. Mendengar itu, Huang Fu Liuxiang sama sekali tidaklah terima karena dia ini adalah pendatang baru, jadi tidaklah cocok dan tidak memenuhi syarat untuklah menjadi ketua dari Aula Lansuan. Lantas ya, untuk Huang Fu Hou, dia sudah tahu betul kalau dia ini memiliki murid yang bernama Sui Yu. Dia juga sebagai kandidat dari pemilik Aula Lansuan. Pastinya itulah yang diinginkan oleh Liu Xiang. Karena Liu Xiang benar-benar ngotot dan tidak membiarkan untuk Qin Yu menjadi bagian dari Aula Lansuan, lalu Li Huo langsunglah menengahi perseteruan tersebut. Dia menyarankan untuklah bersaing satu sama lain, dan sang kaisar setuju mereka akan salinglah berburu satu sama lain. Dan tetap saja Liu Xiang langsunglah menolak untuk Qin Yu dapatlah mengatur sebuah ruang formasi, sedangkan untuk Sui Yu dan juga Dong Hou tidak memiliki kemampuan tersebut. Sudah jelas mereka pasti akanlah dikalahkan. Kalau udah tahu begitu ya, maka sudah terbukti kalau Qin Yu memang jauh lebih kuat daripadanya. Namun di sini Liu Xiang sangatlah percaya kalau Qin Yu memang hebat dalam ahli formasi, tetapi dia tidaklah hebat dalam ahli bela diri. Sedangkan untuk Sui Yu dan juga Dong Hu memiliki kemampuan bela diri. Jadi dia menyarankan ada 3 putaran. Untuk babak pertama, Dewa Surgawi berikutnya akanlah bertanding. Babak kedua, Dewa Surgawi tengah juga akanlah bertanding. Putaran ketiga, pemilik aula akanlah bersaing dengan para kandidat. Dan ketiga pihak ini akanlah bertarung secara bergantian. Pemenang dari kedua putaran akanlah menjadi pemilik toko dari Aula Lansuan. Jadi pada intinya, untuk Sui Yu, Dong Hu, dan juga Qin Yu, mereka bertiga akanlah benar-benar bersaing. Tetapi di sini, Qin Yu sudahlah mengetahui niat busuk dari Liu Xiang. Kalau dia inginlah menjatuhkan dirinya dan sangatlah dominan kepada Sui Yu sebagai muridnya. Lantas, untuk sang kaisar juga menjadi begitu sangatlah khawatir. Karena Qin Yu adalah orang baru, takutnya dia kenapa-napa, dia inginlah mengirimkan beberapa penjaga untuklah melindunginya. Tetapi lagi dan lagi, Liu Xiang langsunglah menolaknya. Lantas, Qin Yu langsunglah bersuara kalau untuk sang kaisar tidak perlu untuklah melakukannya dan dia akanlah menerima tantangan semua ini. Alhasil, Huang Fu Hou langsunglah menerima kesepakatan tersebut. Dan kompetisinya akanlah dimulai 1 tahun ke depan. Setelah Liu Xiang pergi dari sana, sang kaisar suci memberikan beberapa gulungan energi Qi yang bisa dia pelajari. Setelah menerimanya, Huang Fu Jing dan Huang Fu Ling diperintahkan oleh ayahnya untuk membawa Tuan Qin Yu ke tempat istirahatnya. Namun, di dalam perjalanan, mereka bertemu dengan murid-murid Bai Hua Menxuan dan juga telah dimanjakan oleh bibinya, yang tak lain adalah Liu Xiang itu sendiri. Seperti yang sudah diduga-duga, mereka langsunglah merendahkan Qin Yu dengan berkata kalau dia tidak akan pernah bisa menjadi master di tempat seperti ini. Dan Qin Yu membalasnya dengan begitu tegas. Untuk masalah dia bisa menjadi master atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dan dia memberikan sebuah peringatan, jika mereka membuat dirinya benar-benar kesal, jangan salahkan dia jika nantinya mereka mendapati sebuah konsekuensinya. Mendengar itu ya, mereka langsunglah menyerangnya dan Qiu Zong diperintahkan untuklah menahannya saja. Tetapi untuk He Yu, dia cukup begitu kesal, langsunglah menerjangnya dan memberikan sebuah pelajaran sampai-sampai lawannya tidak bisa berkutik lagi. Tetapi masalahnya semakinlah bertambah, pertarungan mereka telah dilihat oleh bibinya, yang menandakan masalahnya akanlah bertambah panjang guys. Dan kita akhiri untuklah video kali ini dan dilanjutkan untuklah hari Rabu minggu depan. Untuk episode kali ini ya,
kita dibuat begitu kesal oleh pihak dari keluarga Huang Fu. Memang benar, Jin Yu adalah orang baru. Tetapi ya, jika orang baru ini berkompeten dan layak untuklah menggantikan posisi, seharusnya ya sah-sah saja dia menggantikan posisinya. Daripada ya orang-orang yang berasal dari dalam, tetapi tidak sama sekali berkompeten. Ujung-ujungnya ya ganti posisi lagi, begitu guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.